hari ini beliau butuh pengawal, butuh bodyguard, butuh ajudan. Jadi beliau menyertakan dua guru ya kan? Dua guru dari SD Muhammadiyah Nidian Yogyakarta. Biasanya kendor sendiri, tapi sekarang harus bertiga, nggak tahu kenapa. Mungkin ada agenda lain. Nanti hari ini kita akan kolaborasi bersama beliau dan tim dari SD Muhammadiyah Nidian Yogyakarta. Nanti apa yang bisa kita ambil manfaatnya untuk kemajuan SD Muhammadiyah Klaten Utara. Kalau Ustadz Saija tidak perlu saya sampaikan CV-nya kayak teman-teman kemarin menyampaikan CV pembicara sebelumnya. Nanti kalau saya sampaikan CV-nya dari A sampai Z, nanti nggak akan mulai karena terlalu banyak rekod prestasi beliau yang sudah ada. Tapi yang paling penting beliau ini adalah salah satu yang membimbing kita dari awal dan yang menyetujui bahwa nama binaan SD Muhammadiyah Sampen Yogyakarta itu adalah berkat beliau juga. Jadi beliau tahu betul perkembangan mulai dari SD Muhammadiyah Yogyakarta berdiri sampai saat ini. Jadi sumbangsi beliau sangat luar biasa untuk SD Muhammadiyah Yogyakarta, jadi seperti keluarga sendiri. Kalau untuk nanti Ustaz yang beliau berdua nanti biar beliau sendiri yang memperkenalkan. Nanti biar perkenalkan sendiri. Jadi itu teman-teman semuanya, sekali lagi nanti kita akan belajar bersama dengan Ustaz Saija dan tim. Nanti apa yang baik buat kita nanti kita terapkan di SD Muhammadiyah Klaten Utara, karena tentu saja Jogja dengan Klaten itu berbeda. Tapi insya Allah nanti ada kebaikan yang nilai kebaikan yang bisa kita ambil bersama. Untuk itu waktu sepenuhnya nanti ada tanya jawab untuk teman-teman yang nanti ingin tahu. Jadi nanti ada diskusi nanti. Untuk itu waktu sepenuhnya saya berikan kepada Ustadz Saija dan tim. Mohon kepada Assalam. Biasa terbalik-balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Yang kami hormati Direktur SD Muhammadiyah Klaten Utara. Saya tidak mau ternyata kepala sekolah kalah dengan TPA. TPA saja pakai kata direktur. Beliau nampaknya masih di ruang sebelah dengan kesibukan beliau dan juga dengan menu khusus beliau. Para ibu dan bapak yang kami hormati, alhamdulillah, syukur selalu kita panjatkan kepada Allah. Banyak saya ketemu guru-guru, tapi nampak guru yang penuh dengan pengalaman tampak ada di SD Muhammadiyah Klaten Utara, karena rata-rata pernah menjadi guru TPA. Buktinya ketika ditanya apa kabar, alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Ciri khas guru TPA. Teman saya berdua, yang pertama Pak Yudi Jauhari, yang kedua Pak Eko Wahyono. Sengaja saya ajak biar apa? Sama-sama membuka wawasan, belajar dimanapun dan belajar kepada siapapun. Jangan sampai bangga dengan keadaan sendiri tanpa melihat perkembangan yang ada di luar. Saya kemarin ke Wonosobo juga luar biasa.
SD Muhammadiyah Sudagara. Dia pertama, Ustadz saya minta tanggal 3. Saya bilang, no, tanggal 3 saya sibuk loh. Karena apa? Tanggal 3 nanti ada Zoom dengan SD Muhammadiyah Birrul Walidain Daerah Istimewa Kudus. Pukul 8:30 diminta SD Muhammadiyah Sagar untuk mencarger guru-guru SD Muhammadiyah Sagar. Terserah nanti SD Muhammadiyah Wonosobo. Saya bilang besok siap, dia langsung bilang siap. Sehingga kemarin pagi saya ke Wonosobo. Ini bagian-bagian semangat yang luar biasa yang bisa bergerak dan tidak kaget dengan perubahan. Tidak kaget. Saya juga tidak kaget dengan jenengan. Setiap kesini hamil terus. Alhamdulillah. Ibu dan bapak yang kami hormati, sekarang masih banyak sekolah yang begitu gelisah. Gelisahnya apa? Karena sudah menjelang masuk tahun ajaran baru, tapi siswanya belum terpenuhi. Tidak sedikit, bahkan di kota Yogyakarta, data terakhir SD negeri di kota Yogyakarta itu hanya 40% yang ternyata tercukupi kebutuhannya. Berarti yang 60% tidak tercukupi. Bahkan ada yang satu kelas hanya 15, hanya 10 gitu. Kadang-kadang hanya 1. Kalau nggak berangkat selama-lamanya berarti apa? Zero, tidak ada siswa satupun. Untuk SD Muhammadiyah dari 36 SD Muhammadiyah ini yang full 100% itu baru 7 SD Muhammadiyah. Termasuk salah satunya Munita Muhammadiyah Nitian Yogyakarta. Target 112 baru dapat 116. Ada yang kurangnya masih 40, ada yang kurangnya masih 28, ada yang kurangnya tinggal 4 dan lain sebagainya. Tapi baru 7 SD. SD Muhammadiyah Nitian, SD Muhammadiyah Sapen 1, Sapen 2, Wiro Brajan 3, SD Muhammadiyah Pakel, SD Muhammadiyah Warung Boto, kemudian SD Muhammadiyah Jogokaryan. Jogokaryan disingkat Mujunta. Muhammadiyah Jogokaryan Yogyakarta. Mujunta. Kalau kemarin SD Muhammadiyah Dembangan apa? Mudemek. Itu gelisah. Mengapa gelisah? Ketika siswanya tidak tercukupi, berarti sumber pendanaan tahun ke depan tidak tercukupi. Kalau tidak tercukupi berarti apa? Terancam penggajiannya. Jangan main-main, terancam penggajiannya. Kalau terancam penggajiannya, maka terancam bobotnya. Bisa langsing karena kurang. Begitu kan Aldebaran? Ibu bapak yang kami hormati, sengaja pada kesempatan pagi hari ini kami mengangkat mewujudkan sekolah impian. Mengapa? Karena apa? Biar sekolah kita diimpikan oleh begitu banyak orang yang pada akhirnya tidak pernah bermasalah terkait dengan masalah PPDB. Ada impian berarti apa? Setiap saat kita dikenal dan setiap saat kita disebut SD Muhammadiyah Klaten Utara. Ya ini dia muridanya mungur. Disebut begitu. Nah, sekolah yang menjadi impian itu sekolah yang bisa menjawab tantangan dan menjawab kebutuhan dari orang tua siswa.
Orang tua siswa gelisah, kita jawab dengan keyakinan. Karena orang tua sekarang begitu gelisahnya luar biasa. Dengan keadaan pandemi yang tidak kunjung selesai, dengan adanya respon dari Kemendikbud yang katanya tanggal 12 Juli mulai tatap muka, sementara keadaan belum memungkinkan, ini sesuatu yang membuat orang tua juga gelisah. Kejenuhan yang tidak bisa dibendung, paket data yang sudah mulai menipis, hutang yang belum terangsurkan dengan baik. Begitu kan Desi Ratnasari. Kegelisahan. Maka sekolah ketika bisa menjawab itu, selesai semuanya. Termasuk sekarang banyak orang tua yang gelisah mencarikan SMP lanjutan dari SD-nya, SMA lanjutan dari SMP-nya. Ini tadi pagi saya ditelepon oleh salah satu ajun komisaris besar polisi. Ustadz punya link gak ke SMA Negeri 1 Bantul? Ini berarti kan gelisah mencari apa? Mencari SMA buat putra putrinya atau SMP juga buat putra putrinya. Loh, ketika ternyata bisa menjawab itu, masuk SMP-nya, yes. Ya toh, baik negeri maupun swasta, kita nggak usah bilang hanya Muhammadiyah. Karena Pak, orang tua kita masih menjadikan SMP negeri menjadi pilihan. Mau tidak mau harus kita layani. Bahkan kalau saya berikan angket, masih lebih banyak yang milih SMP negeri daripada SMP Muhammadiyah. Ini bagian kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Walau ternyata mbok diarahkan lo buning SMP Muhammadiyah, mbok diarahkan masuk SMA Muhammadiyah, arahan tinggal arahan. Tapi final pilihan sangat tergantung kepada orang tua. Orang tua yakin dengan pilihan untuk kebaikan putra putrinya. Makanya jarak nggak jadi masalah. Kalau perlu orang Boyolali sekolahnya di SD Muhammadiyah Klaten Utara. Tepuk tangan dulu. Loh, jangan dikira Malaysia ada 2 yang sekolah di SD Muhammadiyah Nitian. Ada 2. Ada 2. Pindah. Kalau ada orang dari Malaysia menjatuhkan pilihan ke sekolah kita, berarti yakin dengan kelebihan bahasa di sekolah kita. Loh, ini keyakinan. Bilqis itu bapaknya di Malaysia, nggak pulang-pulang, di lockdown masalah. Pulang balik, pripun Bu? Kembang seluas. Kulo niku sampun 1,5 tahun langkung parah dikapak-kapak. Lo bilang nggak dikapak-kapaknya kok ke saya. Maksudnya saya diminta untuk apa? Allah ya Allah. Yang satunya juga sama, saya tanya ternyata orang tuanya juga belum pulang-pulang. Ini Mas. Jadi yang pertama menjawab kekhawatiran mengapa? Kita kembali kepada surah An-Nisa. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Hendaklah engkau khawatir. Jadi banyak orang yang khawatir. Maka tanamkan keyakinan yang kuat. Karena apa? Di sekolah Muhammadiyah tidak perlu diragukan terkait dengan masalah penanaman tauhid atau keyakinan. Enggak pernah diragukan. Baik di TK-nya, di SD-nya, SMP, SMA, SMK, sampai perguruan tingginya. Hanya sayang sekali, ini belum berkelanjutan. Kadang TK masuk SD-nya bukan di Muhammadiyah. Kadang TK-nya Aisyah, SD-nya Muhammadiyah, SMA-nya negeri. Atau negeri terus terakhir, wal akhiratu ternyata akhirnya UAD, UMY. Karena nggak ada pilihan lagi. Kelihatan ada di sini nih alumninya kelihatan. Ya. Wal akhiratu akhirnya. Ya. Jadi UAD itu pelarian, UM-nya pelarian, bukan
pilihan utama. Saya harus berkata apa adanya biar kita juga autokritik, bahwa kita harus menjadi pilihan yang pertama. Anaknya Pak Kiai saya di Kebumen itu Nahdliyin. Dari kecil di pondok pesantren, walau di kuliahkan di PG, SD, UAD ya dapat ilmu keguruan saja. Untuk ilmu ke Muhammadiyahnya nggak masuk jelas. Masuk. Karena apa? Kaderisasi yang terputus. Wah, anak saya alhamdulillah yang pertama. Wah, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi Muhammadiyah terus. Kader. Masuk UGM saya tarik keluar nih. Milih UMYL. Karena apa? Memang tidak diterima di UGM. Ini jadi guyu mengenai saja. Guyu foto. Keberlanjutan kaderisasi dibahas di berbagai forum, tapi sampai sekarang belum terpecahkan. Di Jogja juga sama. Yang namanya SD Muhammad di Yogyakarta, insya Allah prestasi apapun di tingkat SD itu kena SD Muhammadiyah. Apapun itu minta. Bidang seni insya Allah kita kuasai. Bidang sains kita kuasai. Bidang ujian kita kuasai. Tapi ini belum dikuasai oleh SMP-nya. Makanya apa? Banyak dari SD kita yang masuk di SMP negeri. Pilihan pokoknya 5, kalau nggak 5 8, kalau nggak 8 1, kalau nggak ternyata 9. Saya bilang cari yang SMP 17. Ternyata dicari nggak ada, karena belum dibangun sampai sekarang. Nggak ada sekolah. Adanya SMP 17 Agustus yang tinggal tutup saja di jetis itu. Itu yang terjadi. Jadi jawab kekhawatiran kita. Jadi kalau melihat putra-putrinya kok Rimo ing Pandung dalam keadaan seperti ini tetap bisa belajar dengan bagus, ibadahnya tertata, mesti jadi pilihan. Sudah, kenapa? Dalam situasi pandemi begini, mendidik anak itu luar biasa berat. Dia disuruh buka HP, lebih banyak mainnya daripada belajarnya. Kalau kamu ibu-ibu, Ustaz, wong sinau 15 menit. Gamenya 6 jam dewi. Itu yang terjadi begitu. Jawabannya ada di benak dalam diri kita masing-masing. Bisakah kita menjawab itu? Kalau bisa menjawab, anak-anak kita tertib, maka yang terjadi apa? Orang lain tanya, loh, anak bapak sekolah di mana kok setertib ini? SD Muhammadiyah Klaten Utara. Besok adiknya anak saya kasihkan di SD Muhammadiyah Klaten Utara. Itu menjadi pilihan. Banyak yang seperti itu. Tapi kalau tidak, ya sudah terlanjurlah kakaknya di sana, amit-amit jabang bayi, ojo kaget. Pokoknya adiknya, pokoknya tidak di sana. Titik. Bisa jadi begitu. Dan di Jogja sudah mulai ada ini. Kalau nanti persyarikatan keliru milih pimpinan di SD tertentu, bubar SD-nya. Yang kedua, bisa nggak anak jangan menjadi musuh bagi orang tua? Mau berangkat, Umi, Ubi, mau berangkat dulu, dia cium-cium tangan, minta doa sama orang tua. Doanya ya Mi, doanya ya Bi. Siapa yang tidak senang mendengar kalimat itu? Coba kalau sebaliknya, bro, makasih bro. Dap, sama orang tuanya bro sama dap. Jenengan kalau manggil suami apa? Jenengan? Belum. Segera. Kiamat sudah dekat. Sing ngurung-ngurung, sing wis nikah bola-bali melahirkan. Musuh. Lah sekarang itu orang tua manggil anak
langsung dijawab. Bisa berkali-kali baru dijawab. Nah zaman dulu dalam kan begitu. Sekarang bisa 4, 5, 6, 7 kali. Dia asik dengan HP-nya, dia asik dengan Android-nya. Coba anak kita, dalam bu wonten dawuh menapa? Wes jadi sekolah pilihan. Undang-undang belas tidak memberikan respon. Ditanya gurunya siapa? Ternyata Bu Putri. Alumni mana? Wong pas wong jumengalan aku dari UAD tadi tuh. Tapi saya ketika ke Thailand ada sekitar 6 sampai 8 guru juga alumni UAD. Loh, sampai di sana ini kan juga sesuatu yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat UAD. Seneng banget. Ini ya. Jadi jangan menjadi musuh. Sehingga orang tua merasa nyaman ketika masih anak-anak, ketika dewasa, dan ketika orang tua sudah lanjut usia. Karena adalah kemudian orang yang namanya risih untuk apa? Untuk melayani orang yang sudah sepuh. Oh. Oh persis. Saya pernah sampaikan, saya ngisi pengajian di Panti Oreda, Pantai Jompo. Saya kaget di situ. Ternyata yang hadir jompo semua katanya. Jadi ada salah satu penghuni yang meninggal. Ada salah satu. Keluarganya ditelepon, tidak ada satupun yang mau untuk menyelenggarakan jenazah bapak ibu kandungnya. Coba dia ternyata maunya nanti ketemu di kuburan saja, saya nggak mau ke panti redanya. Saya udah bayar, mau ngapain? Coba kalau ternyata orang sudah sepuh yang butuh pendamping ternyata seperti itu berarti kan orang tua menganggap bahwa anak bagian dari musuh, bukan dari qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Padahal orang yang sudah sepuh itu kembali seperti anak-anak. Kalau minta apa ya harus ada. Saya masih ingat almarhum bapak saya Muhammad Mustaqim Putra. Walau dia namanya Mustaqim, saya nggak pernah baca Al-Fatihah. Ihdinas siratal bapak. Aku nggak pernah. Ihdinas siratal bapak. Tapi, oh izin kafe ya orang. Masalah izin rapat, izin tamu, izin melahirkan. Jadi kalau ingat orang tua ya, saya punya sahabat namanya Pak Imam Jazari. Beliau juga kader Muhammadiyah, usia 85 tahun. Pendengarannya masih sangat bagus, tapi daya ingatnya sudah melemah betul. Lah puasa Ramadan kok ke warung beri Coca-Cola umbe, usia 85 tahun. Disuruh nitip uang arisan kalau untuk jajan. Jadi sudah memang berubah betul. Nah ketika usia-usia begitu ada pendamping yang luar biasa, itu bagian dari kebahagiaan orang tua. Siapa yang menyiapkan? Yang menyiapkan ya kita. Jadi orang tidak hanya melihat sekolah itu bagus dari akademiknya saja, tapi apa? Dari penanaman karakter yang diwujudkan dalam bentuk aplikasi sikap keseharian. Nah, jadi nasional sudah lah. Dan ya. Sekarang ciri-ciri sekolah yang merupakan sekolah impian seperti apa? Yang pertama, punya sumber daya manusia yang baik. Saya nggak pernah meragukan Klaten Utara dengan sumber daya yang masih muda-muda, energi. Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar, wahidun satu.
belum pakai kursi TK. Kalau duduk di kursi TK tambah seperti ini. Karena apa? Gedung sebagus apapun akan sia-sia, murid sepotensi apapun akan sia-sia ketika tidak punya sumber daya manusia yang istimewa. Makanya mohon maaf saja, kalau jadi ikut kajiannya siapa itu mesti gedung dulu. Sekolah yang bagus gedung dulu. Kalau saya apa artinya gedung? Gedung yang bagus, gedung yang hebat tidak ada artinya ketika tidak punya sumber daya manusia yang hebat. Mohon maaf saja, Nitian pertama buka waktu itu ya pakai SD negeri yang waktu ditutup, yang sekarang tinggal separuh karena separuh kena gempa. Dan ada satu ruangan yang sampai sekarang saya abadikan masih ada tiang penyangganya. Karena kalau dilepas itu ambruk, masih saya pakai sampai sekarang. Kok orang tua nggak protes? Karena orang tua tidak semata-mata memilih gedungnya, bukan gedung tidak penting. Ya. Dan kampus 1, 2, dan 3 tempat kami itu semuanya dekat dengan kuburan, semuanya. Depannya kuburan, depannya kuburan, depannya kuburan. Sampai putranya Pak Marsono, cucunya, tahun yang lalu mau masuk tidak jadi karena apa? Takut dengan kuburan. Salahnya Pak Marsono ngajak cucunya, kok ternyata siang hari, maksudnya malam hari. Lah, belum saya jelaskan, akhirnya nggak masuk putranya Mbak Eka, anak yang pertama. Nggak masuk karena takut betul. Tapi kalau sudah kita berikan pemahaman, sekolah yang paling sejuk, sekolah yang selalu dzikrul maut adalah sekolah SD Muhammadiyah Nitian. Dekat dengan kuburan, tadi betul. Jadi lab agamanya ya kuburan tadi. Jadi kalau praktek penguburan nggak perlu pakai boneka, tapi langsung lihat orang di kubur. Jarang sekolah yang punya lab semacam itu. Hanya SD Muhammadiyah Nitian. Nah, kalau sekolah Bapak Ibu belum dekat dengan kuburan, botak kuburan di dekat saya. Ini jadi yang terpenting bukan gedungnya, Pak. Gedung saya letakkan di nomor terakhir. Nomor terakhir. Tapi Mas, sumber daya manusianya siapa? Ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu guru, termasuk guru yang kepala sekolah, termasuk guru yang wakil kepala sekolah, semuanya guru. Nah, jadi kita nggak usah gedung kami, nggak usah lah. Ini gedung kami, saya nggak pernah pamer gedung. Karena kalau lihat Nitian di gedungnya seperti itu. Tapi prestasi kami tidak boleh kalah dengan mereka yang gedungnya lebih bagus. Jadi kita tonjolkan prestasi hasil dari sumber daya manusia yang hebat. Kalau di kantor Pak Imam Robadi, nanti lantai 5, lantai 10. Lantai 10 sih karena munggah ki sopo. Mus duasan aurat kabeh. SD Muhammadiyah Pucang itu punya gedung yang the building millennium itu ada liftnya, itu lift itu hanya dihidupkan setiap malam Jumat Kliwon. Ya kan hanya wak saja. Tapi jangan sampai orang masuk gedungnya bagus, dalamnya tidak sebagus gedungnya. Artinya di sini jangan sampai kita berpikirnya gedung dulu lah gitu. Nanti kalau gedung dulu kita nggak jalan-jalan, yang betul apa? Ya siswa digarap dulu, prestasi tonjolkan, uang datang, kemudian punya gedung yang luar biasa. Dan masuk ini adalah sekarang gedung SD Muhammadiyah Klaten Utara, termasuk dari gedung yang luar biasa. Ya, ini bagian proses. Dan apa? Kepuasannya lebih Bapak Ibu dibanding ketika gedung dulu. Ya, kita mengalami, ya. Mbak Elsa juga belum mengalami, ya. Bulik Piwi juga mengalami, tapi mengalami. Yang sekolah harus kemudian tempatnya di rumah penduduk, ya, ukurannya 3 kali 4 atau berapa ruang tidur kok isi meja ini dirapetke bocah munggah meja kabeh gitu ya. Ya kita alami semuanya. Jadi punya gedung begini syukurnya luar biasa. Ya. Jadi sumber daya manusia. Yang kedua apa?
budaya sekolahnya. Ini sering saya sampaikan, karena orang melihat sekolah itu yang pertama budayanya sebetulnya dilihat. Oh, guru-gurunya ternyata penampilannya itu, wah, ya Allah, pakai apa namanya itu, papan nama kurang gede, papan tulis di papan itu. Iya toh? Itu bagian dari apa? Bagian dari budaya. Ya mau pakai kain seperti apapun, nek dinggo podo dadi apik. Bukan kemudian kualitas kainnya, saya juga nggak tahu nih kualitas apa. Saya juga belum dapat jatahnya. Katanya dianggap orang yang tahu sejarah di sini. Seragam nggak ada. Dengan budaya kehadiran. Jadi kita datang lebih awal, menjadi apa? Menjadi perhatian orang. Duh, ini mana guru semua? Kayaknya jadi mau urung guru belas ya. Jadi bahan perhatian. Jangan kok terus apa karo liyane. Nanti banyak budaya. Kemudian apa? Mutu lulusan. Artinya apa? Lulusannya bisa dipertanggungjawabkan. Misal dalam hal aik, Islam dan Muhammadiyah, anak-anak standarnya semua yang laki-laki bisa adzan, dan berani adzan di mana dia tinggal di lingkungannya. Jadi muadzinnya alumni SD Muhammadiyah Klaten Utara. Sekarang cari muadzin itu susah. Ada yang adzan cepat banget, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, tengah-tengah hilang kabeh. Loh, ini masalahnya mental. Kalau anak-anak dilatih betul, ya toh, dan dia diberikan ribet atau ya ribet biar tidak takut tampil, maka akan jadi betul. Jadi anak saya dua yang nomor 2 itu kan sering imami sholat, yang masjid itu sering imami. Katanya subuh imami, dan sunatnya nggak main-main. Ar-Rahman saya juga kaget. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allahu Akbar. Saya bilang kan surah Ar-Rahman. Kalau berapa ayat belakangan lah, tapi sudah bilang terus. Nanti kalau angin ya cari aja kita itu apa namanya surah yang satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Nun ciburi dalam. Lah, mutu lulusan yang begitu tuh yang aplikatif. Orang melihat langsung. Oh, adzan ya anak-anak itu. Adzan berarti di TPA muncul menjadi tutor sebaya dengan temannya yang lain misalnya. Ketika sholat tertibnya luar biasa. Di soft-soft yang ternyata terjaga betul. Hanya sholat Allah Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana sih? SD Muhammadiyah Klaten Utara. Astagfirullah. Sopo wakil agama niki sopo? Guru al-Islamnya sopo? Lulusan UAD bukan? Bisa dulu ya? Mungkin itu pada karo aku ya. Saya punya murid namanya Wawan sama adiknya. Masya Allah, ketika Allahu Akbar, dia duduk di sofa paling depan. Setelah adzan salat dia sholat qobliyah. Ikuti selesai buat dia. Luar biasa, anaknya sampai sekarang juga seperti itu. Tapi itu kan satu di antara ratusan orang yang seperti itu. Sehingga yang mesti ramai gitu. Namanya anak-anak. Tapi bagaimana kita bisa mewujudkan anak-anak yang semula begitu menjadi tertib ketika sholat? Itu menjadi pilihan. Nah, kemarin di masjid kami itu anak-anak bubarkan ramainya pol. Saya bilang bapak juga sudah pernah anak-anak. Lu bapak kalian enggak? Ya melebihi itu, kayaknya melebihi. Namanya anak-anak biasa. Coba bagaimana kita bisa mengendalikan, memberikan pemahaman dan membuat habit sehingga menjadi lebih tertib. Ini ya, jadi mutu lulusan jadi dilihat dari keseharian. Yang lain-lain nanti adalah
prestasi yang lain, termasuk juga nanti prestasi yang terkait dengan akademik, oke lah, tidak ada masalah. Program unggulan saya sering sampaikan, kita harus punya program yang itu menjadi daya beda dengan sekolah yang lain. Misalnya dalam hal bahasa unggulannya adalah apa? Adalah khitobah, atau dia pidato dalam bahasa Inggris, bahasa Arab. Jangan cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, 3 kali kapundhut wonten ngatur dalam Allah Subhanahu wa taala. Coba ketika ternyata putra-putri kita bahasanya bagus, ketika tampil begitu, SD mana? SD Muhammadiyah Klaten Utara. Ketika ada peluang tampil, kita menjadi sekolah yang ditunjuk oleh instansi yang bersangkutan. Nitian juga belum bagus dalam hal ini. Ya, utamanya Lughatil Arabiyahnya belum bagus. Kalau bahasa Inggrisnya ini sudah 4-5 kali selalu juara 1 tingkat tinggi. Tapi untuk bahasa Arabnya belum bagus. Kami juga harus introspeksi. Kalau Arabnya bagus, insya Allah kan menjadi penguat. Di Jogja yang SD Muhammadiyah Plus itu pakai namanya 4. Itu tafidnya yang diutamakan. Tapi saya tantang juga, kalau tafidnya bagus, mestinya lombanya juara 1. Ada program tafid, tapi kalau lomba nggak pernah juara, ini kan juga bagus sekali. Bagus sekali. Itu harus juara. Kalau dunia dan akhirat, jadi dua-duanya juara. Malam kubur. Baru kemudian keuangan kuat. Kalau keuangan kuat, sudahlah, gaji guru-guru yang di atas gaji PNS. Setuju? Bisa kira-kira? Insya Allah bisa. Manjada wajada. Bahasa Arabnya, ya tadi saya kira manjada wajada. Siapa kang teman-teman? Lo bakal nemu kesungguhan itu. Bukan hanya banyak keberkahannya, ya. Bisa jadi gaji kita 2 juta saumomo, yang lain 3 juta, tapi tempat kita berkah, cukup. Anak-anaknya ternyata soleh-solehah, gitu. Ternyata bisa melahirkan. Tadi malam ada WA jam 10 lebih, setengah 11 saya pulang bulu tangkis itu. Ustadz, anak kami diterima di kedokteran, luar biasa, kan? Alhamdulillah. Tapi ada juga, Ustadz, mohon maaf, anak kami masuk ke ruang dokter juga ada, kita kan sakit, ya sudah tidak apa-apa. Nah, baru nanti berikutnya sarpras itu yang terakhir. Kalau saya loh ini boleh beda kok, boleh beda. Itu kalau saya. Kenapa? Kita berangkatnya dari prestasi dulu, baru yang lain kita dapatkan. Kalau yang lain mungkin dari sarpras dulu, baru yang lain. Kalau tempat kita namanya sulit kalau berangkat dari yang sarpras dulu, ya, karena beda situasinya. Beda ketika saya di Gresik di Jawa Timur, Saijen gedung saya bangunkan, gaji saya carikan, Saijen cukup berpikir untuk prestasi akademik, selesai. Tempat kami nggak bisa pakai di Jogja. Di Jogja kepala suatu harga BI, semua harus dikuasai. Guru mau dinaikkan gajinya tergantung kepala sekolah. Ono gaji 14 tergantung kepala sekolah. Mau bangun gedung tergantung kepala sekolah. Ngangsur mobil tergantung kepala sekolah. Ada program umroh tergantung kepala sekolah. Kalau tergantung Persyarikatan, mungkin di SD Muhammadiyah belum pernah ada yang kita umrohkan. Tergantung kepala sekolah. Sampai kami hutang kemarin 1,5 M, ya tergantung kepala sekolah. Kami menjadi agunan. Lah ini saya bisa diperpanjang di nitian bukan karena prestasinya, karena utangnya itu loh. Bisa jadi. Sudah saya sampaikan, hutang itu sebetulnya kalau sudah diatur mekanisme pengembalian, siapapun yang jadi kepala sekolah tidak ada masalah. Jadi jangan sampai nanti karena itu kemudian masa jabatan diperpanjang keluar dari mekanisme aturan periodisasi kepala sekolah. Karena ada di Jogja itu sampai 4 periode di tempat yang sama. 4 kali 4 berarti kan 16 tahun jadi kepala sekolah. Gumoh jadi kepala sekolah. 16 tahun loh di tempat yang sama.
Lah, Pak Saijan itu disapen waktu itu 4 tahun. Saya udah matur ke PDM, Pak, kula sampun sekawan tahun, mbok menawi badhe pun gentos monggo. Enak kan? Monggo kalau mau diganti. Kalau saya prestis, pengen jadi kepala sekolah, bajunya ini sudah saya tak pertahankan disampaikan selesai, banyak mendukung saya. Tapi bukan masalah itunya, nggak baik. Dan saya sekarang di Nitian tinggal 2 tahun lagi secara periodisasi, tinggal 2 tahun lagi. Dan saya harus siap menyerahkan kepada siapapun nanti yang diberikan amanah. Termasuk saya mau wariskan hutang yang belum. Lah coba belum lunas kok, Bang. 5 tahun akhir melaku 2 tahun. Loh, maka nanti pengganti saya di Nitian harus siap melanjutkan nyaur utang tadi. Nah, dalam situasi yang seperti ini, bulan kudu 20 juta, nanti setiap bulan Juli 200 sekian juta. Ini kan tidak sedikit. Tapi ya insya Allah lah. Saya juga pengen segera diganti sebetulnya. Biar doblong rame mikir utang atau bikin liarin. Nggak diganti ya sudah, tidak apa-apa. Menurut saja. Nah, sumber daya manusia pembentuk sekolah impian yang pertama, Pak, punya kepribadian yang kuat. Orang kokean sambat. Tadi wali kelas kok terus, kok terus orang muda neng takdir apa yo? Ya toh? Setiap orang itu punya kemampuan masing-masing. Tidak kemudian tugas bisa dibagi rata. Mohon maaf saja. Ada yang tipikal guru yang ternyata dia itu pas ketika menangani anak-anak sing rada angel diatur. Ada. Biasanya cantas orangnya, cerewet gurunya, rada galak sithik. Itu yang penting, jangan dikira gak penting. Ya, jadi jangan kita guru kok begini. Ya itu tipikalnya di kelas itu seperti itu. Disampaikan waktu itu pernah saya lupa. Saya dikritik oleh wali murid betul-betul. Mungkin yang di kelas 6 pernah tahu. Ada Bu Jatni, ya tahu, yang cukup halus orangnya. Ada Bu Anti, yang tipikalnya begitu. Bu Anti yang biasanya di kelas paling bawah, start di kelas A, justru menimbulkan banyak masalah. Kenapa? Karena tipikalnya memang seperti itu. Jadi jangan kemudian kita beranggapan bahwa wah harus dibagi rata ya sesuai dengan tipikal masing-masing, nggak ada masalah. Yo, jadi jangan kokean sambat itu guru, oke syukure, oke sabare. Kecil banget enggak. Biar babaran anak sing nomor 4. Wis anak sudah bawa rezeki masing-masing. Insya Allah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mesti ada jalan keluar. Kan harus saya sampaikan. Ketika anak saya lahir yang kedua, sebelum lahir rumah saya kerampokan, 2 HP diambil, kemudian juga dompet diambil, tas diambil, amplop bar pengajian juga diambil waktu itu. Gitu. Saya sudah gak punya bayangan besok saya melahirkan istri saya itu uang dari mana untuk membayar proses persalinan. Oh, ternyata begitu. Apa yang terjadi? Harus sesar lagi. Sudah, betapa berat yang saya hadapi waktu itu. Tapi apa? Saya punya Allah. Nah, kan? Saya mohon kepada Allah, saya minta doa restu dengan orang tua saya. Saya pulang, bapaknya lambungkan jadi pengestu tinggi, putri lahir mending. Kata bapak saya, jadi semanak maning bojomu aja. Semanak maning, kata. Iya, alhamdulillah ini pakai operasi sesar dokter Hasto dulu sebelum jadi bupati. Alhamdulillah, ternyata saya punya uang tabungan 2,5 juta, pengeluaran 4,5 juta. Jadi kurangnya 2 juta. Niki kulo namung matur Pak, mboten nyuwun bantuan. Yang malu juga percaya minta bantuan, cuma pemberitahuan kekurangan. Pemberitahuan atau tidak. Waktu itu kita nggak pernah berpikir ada uang. Bapak itu SD saja nggak sekolah, petani tak ada hujan, yang tidak setiap saat panen.
Jangankan uang sampai 2 juta, 100.000 saja. Sampai sekarang di kampung itu susah. Yang penting wis di beras rasanya dia ayam dari kamu. Kalau nanti sayur ya sak comot-comot ya toh, godhong tero lebok ke banyu tambah uyah tambah sambal enak. Ya itu keadaannya. Tapi saya nggak tahu ketika itu bapak masuk ruangan kok Jan, dia lihat titik gue putu berapa? 3 juta. Jadi bati 1 juta. Ini bagian keyakinan. Saya tanya juga, ini uang dari mana Pak? Dedek akeh temen yang menang bae Jan, ramamu bar adol sawah. Ya tentu jual sawah bukan untuk kelahiran, tapi untuk gaji yang oleh Allah memang dikaitkan dengan kelahiran cucunya. Ini jalan keluar masih ada. Ini keyakinan, makanya kepribadian yang kuat. Warna foto-foto daftar PNS mawon ini ya kepribadian tidak kuat. Bismillah kita istiqomah di Persyarikatan Muhammadiyah. Rizki nanti akan mengintil, akan mengikuti sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan yang namanya kepuasan kita dapatkan secara bertahap. Saya kan sampaikan, saya dicapai apa langsung gaji 500. Ya 120.000, 175.000, dadi 200.000, dadi 250.000, dadi 400.000, dadi 1 yuto, dadi 2 yuto, dadi 3 yuto, jadi 4 yuto. Jadi 5. Loh kan proses, misalkan sudah masa kerja 25 tahun kan. Masa kerja 8 tahun. 8 tahun bangga. Oh. 12 sama ya? Baru. Cici pamit ya? 10. Mr. Zen? 10. Allah ya. Baik. Yang kedua, guru itu menjadi seorang perencana. Mau dibawa kemana siswanya sehingga jangan sampai proses belajar mengajar stagnan. Anak-anak buka halaman sekian, tolong dikerjakan. Lulusan? Tapi memang berat kalau kita hanya mengandalkan dari kampus. Terus terang saja, saya sering kalau ada mahasiswa dari manapun, PGSD, UST, UAD, mana, saya tes masalah keguruan banyak blank. Karena ya hanya sebatas teori saja. Praktek dosen aja nggak bisa praktek ajaran yang bagus kok. Kalau kita jujur-jujuran itu hanya sebatas teori saja kan. Tayangkan diskusi, tayangkan diskusi, tayangkan diskusi. Lain dengan ketika waktu masih ada PGA, SPG, itu ilmunya sangat membumi terkait dengan masalah pedagogi, cara mengajar yang bagus. Ya nanti memang perlu banyak pengalaman, makanya nggak salah dimagangkan kesampaian waktu itu, ya toh. Kadang magang ada yang main penelitian, boleh kok penelitian, silakan langsung. Jadi merencanakan. Saya dulu dikira guru dari Jepang, karena saya kalau ngajar sangat jarang di kelas. Saya senangnya di luar, jalan-jalan, santai. Coba anak-anak, kamu cari contoh-contoh makanan yang halal, ya. Silakan bawa uang, boleh jajan. Coba yang rasa senang. Nah, tolong kalau jajan jangan cuma 1, tapi 2. Oh, sing cerdas mesti nggo gurune. Setelah selesai saya kumpulkan satu saya bagi ke guru. Senang, guru senang yang untuk panganan, siswa senang boleh jajan. Itu bagian-bagian yang menyenangkan lah, dibuat menyenangkan. Ya. Inovator, ya, ada inovasi, jangan tadi stagnan. Ada sesuatu yang baru, bolehlah. Makanya saya bilang, ketika saya mengadakan manasik haji, mungkin yang lain hanya mubeng Ka'bah tiruan yang ada di sekolahan. Ini tata cara untuk manasik, saya nggak mau. Beda apa? Seperti orang haji betulan, kota Madinah ya nitian. Nanti Masjid Al-Bir yaitu Masjid Al-Aqsa.
Di situ nanti masuk kota Mekahnya ya itu ada di Tugu Kartosuro. Kemudian nanti muteri Ka'bahnya ya di Komplek Donohudan. Sama lempar jumrohnya. Sama kemudian juga nanti ada acara wukuf di Padang Arafahnya. Jadi anak punya pengetahuan yang memang utuh, tidak sepenggal-sepenggal. Pak, kalau kau Semarang itu tempat rekreasi, bukan tempat manasik. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, larang. Loh, kalau Donohudan paling mau siji Bu. Rong nanti paling saya pesen nasi sama Mbak Endang itu yang orang asli Kebumen itu paling berapa? Udah selesai. Ya bisa anak-anak seperti haji betulan. Pakai pakaian ikhram dari sekolahan, labbaik Allahumma labbaik. Ada pembimbingnya satu persatu. Persis seperti orang haji. Jadi beda. Oh, berbiaya? Oh, tentu. Oh, gratis seneng itu. Jadi motivator. Guru harus pandai memotivasi. Kamu memang belum bisa ya, coba diulangi lagi ya. Kamu nulis apa nak? Kok melamun dari tadi? Nah, kamu sebetulnya hebat. WA-an sama siapa dari tadi? Ini berani memotivasi anak yang ternyata tidak punya semangat jadi punya semangat. Saya saploknya wali kelasnya dia. Anak saya sekarang pengennya berangkat pagi terus. Kalau perlu tidak bisa terlambat. Dan kalau perlu gurunya pulang, dia belum pulang. Agak hebat. Karena banyak orang tua yang kadang-kadang melihat anaknya yang bermasalah. Kan ada anak guru SMK waktu itu, orang tuanya selalu masuk di kelas. Guru loh itu, bukan kayak guru. Nangis. Loh, ini pun anak kula Pak, kula niku betina mulang bocah. Mulang anak siji kuwange lepol, harus ditunggui terus. Tugas kepala sekolah, tugas guru saya suruh masuk ke dalam ke dalam kantor, saya berikan masukan, insya Allah tahun depan. Loh kok tahun depan rada suwi ki nek jenengan ki sadare iki. Setahun ditunggoni. Setahun betul. Di kelas 2 anaknya itu, mamah tolong mamah jangan sampai ngantar saya ke kelas. Saya malu, saya mau pertama kali datang di sekolah. Selalu datang pertama kali. Ternyata semua ada waktunya. Jadi jangan sampai kita waduh bapak mungkin maka terlambat terus orang dong pelajar. Persis bapak. Punya bapak menjadi sasaran. Gitu, dimotivasi bisa kan seperti itu. Kemudian juga apa? Menjadi pengembang. Jadi guru juga tidak stagnan, mau belajar. Jangan sampai ada guru dimagangkan, anak kula mboten mawon, nah kula teng sekolahan mawon pun gaji mboten mudah, mboten napa-napa gitu. Pun pancet mawon kula teng SD Muhammadiyah Klaten Utara, mangke teng sampean ndak kemruputen. Nek teng nikian mangke ndak dipangan kuburan, cedak kuburan. Jadi kalau panjenengan justru diberikan kesempatan untuk belajar di tempat yang lain, tangkap kesempatan itu. Jangan kemudian lepas. Kalau perlu, saya yang mau datang. Biar apa? Biar kita punya pengalaman yang berbeda dengan yang lainnya. Monggo, ini bagian kesempatan. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai komunikator, pandai berkomunikasi. Kepala sekolahnya dengan orang tua, guru-guru dengan orang tua siswa harus pandai berkomunikasi. Apalagi dalam situasi begini, kadang salah kirim saja menjadi masalah besar. Dikritik banyak sekali. Ini gimana wali kelas Pak Saidjan? Katanya kerjakan hari ini jam 7:30, 8:30 baru dikirim. Ini bagaimana? Marah-marah. Kepala sekolah yang di mana? Untung kepala sekolah SD Klaten itu lemu. Rodon dablek tadi enggak ada. Enggak denger Pak. Ya. Itu ada yang dari Kanwil Kementerian Agama. Ngapain tuh Pak Saidjan datang kami diundang ke sekolah? Apa enggak bisa?
dengan cara begini. Saya orangnya kan santai aja. Mbak Yu, saya bilang Mbak, aku nek ketemu jenengan ki kangen. Mulane jenengan tok undang neng sekolahan. Tenane Pak Saijan kan clear, gak ada masalah. Dan sekarang sudah tidak marah-marah lagi. Ada yang marah-marah, malah saya ke rumah, saya datang ke rumahnya. Saya ke rumahnya, ke sana apa? Diajak makan bersama. Selesai. Nggak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Tinggal bagaimana cara kita berkomunikasi. Guru, orang tua, maupun dengan yang lain. Terus Pak? Budaya banyak lah, nggak usah saya ikan bang. Setiap hari kita sudah tahu. Tapi yang sambil yang keempat saja, budaya berfastabiqul khair, budaya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sampai kita menjadi penonton kesuksesan sekolah yang lain. Tadi saya sampaikan, penonton itu bisanya hanya tepuk tangan dan tidak mendapatkan apapun dari tepuk tangan itu. Mestinya kita menjadi yang ditonton. Selamat ya SDM Pemerintah Utara, juara 1 lomba kepala sekolah berprestasi tingkat nasional, gitu ya. Tepuk tangan dulu semuanya, siapa tahu jadi kenyataan. Ini yang Boyolali sudah mulai menggeliat Bapak Ibu. Kemarin saya kumpul di sana, 11 kepala sekolah SDPK Boyolali kumpul ingin maju kepala sekolah berprestasi. Tolong Pak Saijan dibekali, siap. Insya Allah Pak Saijan masih jadi juri tingkat kota dan tingkat provinsi sampai sekarang. Dan nasional juga pernah tahun 2009. Jadi salah satu juri di tingkat nasional. Kalau saya bangga ketika yang menjadi juara adalah kepala SD Muhammadiyah. Andikan selisih sedikit, si tok menang kayak bagi Muhammad. Ini selisih sedikit, kalau banyak-banyak ya tidak berani. Tipis. Iya. Saya pernah ramai di kota Yogyakarta karena terjadi perbedaan antar juri. Saya katakan yang menang ini, saya berikan argumen yang ini, akhirnya semuanya sepakat. Akhirnya Muhammadiyah yang maju. Ini bagian-bagian jihad kita sepanjang kita masih dipercaya di dinas. Walau saya bukan pegawai negeri, kita dipercaya oleh dinas pendidikan kota maupun provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Dan teman saya kemarin saya di WA pas waktu Pak Agung juara 1 tingkat nasional. Pak Saijan ini mesti yang membocorkan. Saya belum umumkan kok Pak Agung sudah tahu juara 1. Saya bilang, loh mengapa ditunda-tunda pengumuman itu? Kenapa? Biar yang bersangkutan menyiapkan lebih bagus daripada penampilan di provinsi. Pikiran saya, monggolah Bapak Ibu di dinas provinsi, kalau saya tidak layak jadi juri, tolong jangan dipakai lagi untuk tahun-tahun berikutnya. Itu saja, santai saja. Nah, ini tadi untuk lulusan silakan lah. Termasuk apa? Nilai ujian atau nilai ASPD yang bisa dibanggakan. Ini kalau Jogja dulu kemana ada ASPD. Kalau di luar Jogja nggak ada, kenapa? ASPD hanya di daerah istimewa Yogyakarta saja. Sehingga di Jogja ada pemetaan sekolah terbaik dengan kriteria hasil ujian itu siapa? Kelihatan nanti saya tunjukkan dari satu kota Yogyakarta. Tapi tidak dengan kota atau kabupaten yang lain di DIY. Mengapa? Karena soalnya beda. Jadi kemarin waktunya sama pelaksanaan, tapi soalnya dibuat beda, walau dengan kisi-kisi yang sama, sehingga tidak bisa menjadi alat ukur untuk satu DIY, hanya satu kota. Itu pun dari dinas tidak mengeluarkan ranking. Loh kok Pak Saijan bisa dapat ranking? Kami menggunakan aji pengintipan. Sekolah kami teleponi satu persatu yang besar-besar, Anda berapa nilainya, Anda berapa nilainya. Kita rekap begitu akan kelihatan sekolah-sekolah mana yang ternyata berada di 10 besar tingkat kota Yogyakarta. Dan termasuk prestasi non akademiknya. Terus banting juga. Keunggulan monggo ini hanya bagian contoh, tidak harus sama. Bahkan saya lebih bangga ketika unggulannya berbeda-beda. Termasuk di Muhammadiyah, jangan
persyarikatan kudu podo sekolah Muhammadiyah, jangan. Kalau saya bangga ya beda-beda, dan beda itu menjadi kekayaan daripada sekolah Muhammadiyah. Nah sini kok futsalnya bagus, gak apa-apa. Nah anak-anak biasa mencapai kocong, rusak apa pintu dan lain sebagainya misalnya. Gak apa-apa, berarti futsalnya harus bagus di bidang olahraganya. Ini nitian olahraga ya baru timik-timik, belum maksimal. Ya karate sudah masuk lah di tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional. Tapi bidang-bidang yang lain belum. Ini bidang seni sudah muncul pantomim sampai internasional, sudah jelas ya. Ini juga untuk FLS 2N sudah dinobatkan masuk di tingkat provinsi. Bidang tari juga begitu, gitu ya. Bidang paduan suara juga sama, sudah sampai internasional. Jadi kita itu sudah bisa di atas SD Nasoro. Masuk kalah. Juara 1 tingkat internasional. Itu baru siswanya yang tampil, belum kepala sekolah. Kalau saya tampil tambah bubur ya. Ya sekeuangan oke lah. Sekarang langsung ke prestasi ya. Ini kan sudah umroh ya, insya Allah sudah. Ini yang setelah umroh selesai rehab rumah ini. Jangan lupa kita punya program rehab rumah guru. Minimal ganti keramik 1 itu minimal. Maksud kalau kita bisa umroh 3 orang per tahun ya, andaikan kita nanti selesai kemudian ganti ini, ya paling enggak ya 25 juta, 30 juta untuk rehab rumah. Silakan. Bisa insya Allah. Jadi rumahnya Pak Yudi nggak usah diperbaiki dulu, gitu. Nunggu nanti ada rehab rumah. Karena Pak Yudi sudah mendapat giliran umrohnya Pak ya. Sudah dapat umrohnya sudah tahun berapa Pak Yudi? 2017. Sudah, alhamdulillah. Ya, bagian kesungguhan lah kita umroh. Saya bilang Saijan nggak usah dimasukkan ke giliran untuk berangkat umroh. Saya perhatikan gurunya saja sama kalian. Saijan nggak usah. Karena saya pembimbing umroh. Jadi saya mesti berangkat. Kalau digilir ya hanya sekali berangkat saya. Setiap kali pembimbing ya nanti yang berangkat Pak saya jangan seperti itu. Terus tadi gimana kok bilang prestasi. Jadi rehab rumah ya ini sudah saya rencanakan. Semoga nanti pengganti saya juga melanjutkan. Yang penting kan begitu gitu. Kalau nggak melanjutkan ya hilang program saya. Umroh tetap jalan, nanti rehab rumah sudah direncana ya tetap jalan. Dan ini yang purna hari ini 1 Pak. Hari ini purna, mohon maaf saja. Jadi memang kita belum seperti PNS, tapi paling tidak ini saya sebagai ketua BKS Kota Yogyakarta, bagi siapapun yang purna ada namanya tali asih dari pimpinan daerah tapi lewat BKS. Gak banyak sih. Ini Pak Joko dapat 6 juta, ini kan lumayan. Nanti dari sekolah ya dapat. Ini itu rencananya. Nanti yang purna itu dapat emas. Emas jadi 1 tahun itu 0,5 gram. Ya nanti kalau dia itu masa kerja 30 tahun dapat 15 gram. Nanti kalau kurang berat saya carikan emas Saijan. Bisa lupa. Baik, ini bisa dimirsani. Nitnya belum bagus sekali. Saya katakan masuk 10 besar tingkat kota Yogyakarta hasilnya. Ya. Yang pertama kan Sakan 1, karena Sakan 1 memang inputnya sudah lebih bagus. Ya kelas A, nanti kelasnya ini Pak, kelas akselerasi, jadi agak susah untuk dinikan. Tapi yang sampai 2 dari bawah SD Muhammadiyah Nitian, bukan satu kesatuan dan ruangannya sama. Kemudian masih ada muncul 1 SD Ungaran, kemudian ada muncul 1 SD Kristen Bogor Gondolayu, dan muncul ada SD Islam Terpadu Lukman Al-Hakim. Ini yang dulu sebetulnya prestasinya selalu di atas, sekarang jauh di bawah SD Muhammadiyah Nitian. Kemudian SD Muhammadiyah Wirobrajan 3. Jadi dari 10 besar hasil ASPD Kota Yogyakarta, 7 SD Muhammadiyah ada di 10 besar itu. Hanya 3 SD-nya. Ya, nanti halaman saya 7 out. Nomor 7 out. Out. Ganti SD Muhammadiyah yang lain. Nomor 2 Ungaran jangan. Ini miliknya dinas. Ya satu-satu masuk rapopo. Loh ya ini bagian komunikasi ya.
Dan Ungaran memang tinggal satu-satunya SD negeri di kota Yogyakarta yang prestasinya masih bagus. Dulu kan ada SD negeri Serayu, SD negeri Lembuyangan, Lembuyangwangi, bukan Lembuyangan, Lembuyangwangi, kemudian SD negeri Ungaran. 3 ini luar biasa. 3 ini. Tambah jadi Sidoarjo, 1, 2. Tapi sekarang tinggal Ungaran saja. Mengapa ternyata banyak yang turun? Terus terang, karena apa? Leader kepala sekolah itu penting sekali, luar biasa. Kalau udah ganti leader, gitu, ganti kebijakan, nanti ini bisa jadi juga akan menjadi berbeda prestasi yang didapatkan. Swasta insya Allah karena sistemnya sama, tinggal melanjutkan saja, insya Allah tidak akan terjadi misalnya seperti itu. Terus, muncul apa? Muncul apa? Muncul apa? Sebetulnya saya niatnya puasa, tapi kok lapar banget. Niatnya puasa, tapi tadi karena niat ke Klaten ya terpaksa saya juga sudah sarapan di rumah. Ya, saya menghargai loh, ya udah bilang lah Bu Yuyun, jangan lupa dong. Snack dan makannya, ya Pak Yayan. Terus, malah yang makan kamu terus dari tadi. Pak Zen makan terus. Ya ini ya Mas Dastan itu kelas berapa Pak ini? Sekarang kelas 4. Sekarang naik kelas 4. Ini mendapatkan apa namanya? Medali emas ya. Terus ini namanya kemarin Lamo itu apa itu? Orang Padang atau gimana Pak? Hah? Ya ini karaten. Karate, sebenarnya termasuk Pak Eko yang banyak membidangi di karate. Ini apa ini? Nah ini yang terbaru, yang mana saya share kayak yang terbaru baru beberapa. Ya itu yang menjadi juara satu. Pelajar. Ini yang mana itu? Iya. Iyalah, ya ada yang nasional, ada yang provinsi, ada yang kota. Ini kan bagian-bagian variasi untuk prestasi ya seperti itu. Nah ini belum saya didik dan juara ternyata. Nah, kelas 1 nggak pernah masuk, ikut lomba juara 1. Ini lomba hipis. Nah ini kan nggak pernah dididik udah. Itu agak mirip nama kepala sekolahnya saja. Ya ini lomba mau coba, lomba pantomim termasuk ini, pantomim juara apa? Provinsi ya, tidak sampai nasional, provinsi juara. Ya harapan ya lumayan daripada nggak punya nama sekali kan. Bilkis ini pantomim ini yang mau maju tingkat provinsi ini, kan baru lolos baru 1-2 minggu yang lalu. Nah, untuk FLS 2N-nya. Jadi nomor 1-nya Nitya, nomor 2 Sapen, nomor 3 Kleco. Untuk yang pantomim ini panahan. Kadang-kadang mau mancar kepala sekolah yang mau dipanah kepala sekolah. Karpet lah. Nah, ya akhirnya matur nuwun. Terima kasih, tepuk tangan dulu semuanya. Nah, sekarang tinggal agenda gedu-gedu rasa. Gedu itu dibuat santai aja. Kalau ada yang mau pangandikan monggo, yang mau merespon monggo, tapi tolong sambil munjuk sambil nah, monggo. Ada yang minumannya beda juga monggo. Tamu itu hanya teh, ternyata dulu ada yang pakai milk. Lalu itu ade, benar. Oke, terima kasih. Kita kasih plus juga buat Ustaz Saida. Monggo dari teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, kita buka sesi diskusi untuk ngobrol bersama Ustaz Saida. Dari Usilvi dulu, monggo. Dari TN itu semua gurunya itu maksudnya sampai usia pensiun berada di situ. Kemudian kadang-kadang sedikit bercerita, kadang-kadang saya itu merasa sedikit khawatir
ketika kita sudah apa itu namanya bekerja di suatu instansi Muhammadiyah, kemudian kadang-kadang saya itu khawatir kok ini tiba-tiba terus ngaji dulu karena habis itu kadang masalah seperti itu masih muncul dalam diri saya, Pak. Bagaimana menurut Bapak dengan pernyataan itu? Terima kasih, Pak. Pak, saya mau nanya, gimana sih caranya menggali siswa-siswa yang berprestasi? Jadi mungkin anak-anak yang sebelumnya kita belum tahu anak-anak ini sebenarnya berprestasi di bidang non akademik atau akademik. Nah, mungkin kami bisa diberikan poin-poin penting caranya mendapatkan atau mengetahui anak-anak yang berprestasi baik di bidang non akademik atau di akademik. Terus satu lagi, Pak, nanti jika udah mengetahui anak ini berprestasi, nah itu gimana sih caranya membina saat akan lomba? Apakah jauh-jauh dari sebelumnya atau mepet atau dengan gimana? Nah itu mohon. Baik, istiqomah memang itu sulit dipraktekkan, sehingga namanya guru yang kemudian berpindah dari nitian pun juga mesti ada. Tapi kan banyak faktor. Ada yang faktor dia menikah, misalnya gitu ya, menikah dengan laki-laki yang memang tempat tinggalnya tidak di Jogja. Saya ikhlaskan, maka saya minta segera saja pindah. Iya, kan jangan sampai kemudian berpisah dengan suami atau istri. Kalau berpindah dan berkejauhan itu fitnahnya cukup banyak. Contoh misalnya Bu Maria gitu ya, dapat orang Bali gitu ya, karena dia juga aslinya Bali, artinya dia Bali juga ke Bali. Kemudian siapa kemarin yang dapat orang Madiun? Rizki. Silakan saja. Termasuk bulan yang SD Muhammadiyah sampai pun saya bilang, yang suaminya di Boyolali, saya bilang silakan ikut suaminya. Masalah rezeki nanti ngikutilah seperti itu. Ini dalam rangka untuk tetap mempertahankan keluarga biar tetap keluarga yang sakinah mawaddah. Kemudian yang kedua, apakah guru kemudian ternyata bisa sampai purna di sekolah tertentu termasuk nitian? Iya. Jawabannya iya. Nah kalau sudah tua, kita ada masa purna namanya, usia 60 tahun. Pak Joko yang hari ini mendapatkan tali asih, dia itu walau purna secara kedinasan, tapi dia masih kami karyakan. Sebagai apa? Sebagai tenaga honorer kebersihan SD Muhammadiyah Nitian, bukan lagi sebagai tenaga GTY. Ini tenaga honorer, walau nanti gajinya otomatis sudah berubah, tapi masih kita karyakan. Karena apa? Kerjanya masih bagus. Bahkan Pak Joko itu kalau datang itu paling merumput dibanding penjaga yang lain. Dan dia kerjanya bukan hanya Pak Joko, Bu Joko pun diajak bekerja. Saya bayarnya cuma 1 orang. Usianya sekarang sudah 60 tahun. Masih kami karyakan. Kapan? Ilal maut. Ya sampai dia ternyata sudah ini, karena dia itu bagus, bukan apa-apa. Tapi kalau tidak bagus, kita ada namanya kinerja, ya sama lah ya. Tentu bisa diberhentikan, dikasih sanksi dan lain sebagainya. Dan Pak Joko ini termasuk karyawan yang sudah kita umrohkan. Dia juga matur nuwun Pak, kula niku pun kudune purna, masih diumrohkan, masih kemudian diberikan kesempatan untuk dikaryakan kembali. Kalau dengan nanti gaji yang berbeda karena sudah statusnya honorer kan seperti itu. Itu begitu. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah mencari bibit siswa yang berprestasi. Ada 3 cara. Cara yang pertama bisa dilakukan melalui ajang lomba antar TK. Nah, nanti lomba ajang antar TK, nanti anak-anak yang punya prestasi itu diberikan kemudahan masuk di SD kita. Di nitian itu yang dia juara 1 dapat potongan 1 juta rupiah untuk infaknya bagi yang juara 1. Juara 2 750. Juara 3 mangatus. Sehingga apa? Mereka bisa masuk ke nitian itu dengan kelihatan potensi dari awal. Misalnya kayak tari. Wah, kalau tari itu betul.
Tari kan tidak hanya satu, juara satu tari, ada 6 orang, masuk semuanya, 6 juta saya mengeluarkan. Tapi kan saya punya bibit tari. Makanya apa? Untuk lomba tari nitian selalu muncul. Nah, gitu ya. Sampai di Tangerang Selatan ada namanya Osiba. Nah, juara nasional untuk lomba tari. Karena apa? Bibitnya ada. Nggak bisa tari itu diajarkan dari nol di SD itu nggak bisa. Tanpa kerjasama dengan sanggar nggak bisa. Sama dengan olahraga juga sama. Itu. Misalnya lagi ada lomba takbir, ya kan udah punya bibit takbir di situ. Lomba takbir kan juga sama, ajarnya juga sama, vokal juga sama. Itu sama. Yang kedua, ketika pendaftaran orang tua saya minta melampirkan sertifikat, ya kan sama, sertifikat lomba-lomba ketika masih di TK. Nanti kita udah kelihatan, oh anak ini punya kemampuan lukisnya bagus, anak ini dari situ, gitu ya. Yang ketiga, memang diadakan ajang seleksi oleh sekolah. Nah, terlanjur gak punya data misalnya. Yang namanya cari pantomim ya Pak Yudi Pak Eko. Itu namanya Pak Reza dan Pak Sulhan. Itu masuk ke kelas, golek sing wajahnya wis wangun dari pantomim. Seandainya saya guru pantomim, jenengan mirip jadi pelaku pantomim. Karena pantomim itu kadang-kadang belum tampil dan lucu duluan. Tahun kemarin yang maju sampai nasional juara 1 bukan Nitian Pak, tapi Sapet. Karena anaknya baru muncul sudah lucu duluan. Nitian anak bagus penampilannya, tapi performanya tidak sebagus yang Sapet. Jadi itu penting, itu yang tahu ya mereka yang guru pantomim. Kalau saya milih saya tentu keliru. Makanya ahlinya itu sudah ya, sudah kelihatan bibitnya nih. Kalau sudah kelihatan bibitnya, kita adakan namanya pembinaan prestasi, bukan ekstra, bukan. Kalau ekstra itu kan siapa yang mau, siapa yang senang. Kalau pembinaan prestasi, siapa yang berbakat. Nah, kita pondok-pondok, kelompok-kelompokkan. Klasifikasi kok giling bahasanya klasifikasi. Kalau bahasanya jadi kan digerombolkan itu ompol-ompolan. Nanti saya punya wakil sama dengan sini lah, bagian bakat dan minat atau kesiswaan. Di sini nanti ada bagian lomba agama yang tanggung jawab siapa, lomba ini siapa, ini siapa, ini siapa, ini siapa. Dan beliau-beliau yang membuat schedule latihan. Mau seminggu 2 kali, 3 kali, atau 4 kali, atau nanti sementara 2 kali karena belum lomba. Tapi jangan mendadak. Jadi kalau lomba sudah jelas ada, harus disiapkan jauh sebelumnya. Oh jelas ada, kok tidak nunggu surat. Nah masih ada, nunggu surat. Boros repot-repot. Boros. Yang namanya OSN atau sekarang namanya KSN ya? KSN. Itu mesti ada, mengapa nunggu surat? Yang namanya olahraga OSN ya tahu sekarang namanya apa? Ya, itu mesti ada, mengapa nunggu ada surat? Namanya MTQ mesti ada, mengapa nunggu ada surat? Kalau menunggu ya kita ketinggalan yang lain, maka harus rutin. Siapa yang melatih? Melihat kemampuan. Kalau sekolah punya pelatihnya, sekolah artinya dari internal. Tapi kalau kita nggak mampu, kita minta dari luar. Kenapa? Kalau kita tidak mampu memaksakan diri melatih, hambok takkan bedodong. Ya nggak mungkin sukses kalau kita nggak punya ilmunya. Kalau nggak apa, kita menyekolahkan guru kita untuk menjadi pelatih. Itu harus. Saya akan sering, wah tempat kami latihan sudah terlalu sering. Jadi iya, ini ngisong latihan murah, biasa latihan. Hambuk tekan ila yaumil qiyamah, nggak akan pernah. Ini jadi nitian juga sama. Nyun sewu gitu. Nitian juga banyak sekarang saya ambil alih untuk apa? Untuk internal. Jangan semuanya dari luar karena mahal, nanti kosnya tinggi. Tari saja dari luar tuh nggak kurang dari 24 juta kita habis.
megat Pak bisa minta, kamu buat sendiri lah, kamu juga orang basicnya tari masuk. Bismillah, bisa membuat. Ya masalah hasil urusan nanti, sudah kita buat videonya udah bagus, udah selesai, tinggal pengiriman awal Juli ini kepada Dikpora Kota Yogyakarta. Ini contoh. Misalnya tilawah, terus terang saya juga menyatakan di Nitian belum ada guru agama yang bisa tilawah aku dengan bagus. Kiroah yang kayak itu kan tilawah. Ya kita Pak dari luar. Siapa? Orang NU yang kami gunakan. Karena banyak orang NU yang bisa banyak tilawah. Ya nggak apa-apa, kita ambil ilmunya kok tidak kita ngambil yang lainnya kok. Kita Pak, Pak Hilmi Mustafa itu kita ambil ilmunya, ya kita baik seperti yang lain. Karena kita nggak punya guru. Jadi gurunya dari mana? Tergantung situasi sekolah itu. Kemudian berapa kalinya dilihat. Kalau mas tahun ya mungkin 2 minggu, seminggu 2 kali lah. Nanti kurang berapa ini ya seminggu 3 kali. Kurang berapa 1 bulan setiap hari latihan. Kalau udah begitu, nun sewu, mosok kok sing obah kok kalah dengan yang diam itu nggak mungkin. Mesti kita masuk, walau juara berapa, urusan belakangan. Jadi jangan bermimpi orang tidak obah kok juru mama sopo, mama gendang. Ya toh? Iya. Ini yakin akan terjadi seperti itu. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah orang mendapatkan sesuatu kecuali sesuai dengan usaha yang ia lakukan. Jadi saya itu berharap betul jenengan yang masih potensial dan muda-muda ini Klaten rebut semua kejuaraan. Udah, nanti masuk Jawa Tengah, nanti ketemu dengan SD Muhammadiyah yang lain yang di kabupaten dan kota tertentu di Jawa Tengah, sehingga reuni lomba Muhammadiyah. Nggak ada kata-kata kami ternyata disekat oleh dinas, dekati dinas. Ya, harus dekat, memang saya bilang kan harus dekat. Seperti Boyolan juga sama saya alasannya kami tidak bisa maju karena selalu SD negeri terus. Kalau kita sudah selalu juara, malah nanti orang dinas kita malah penunjuk kita, Pak tolong beri jalan siapa yo, kan seperti itu. Baik-baik, makanya orang dinas itu kalau udah Pak saya jangan ke dinas, yes, siap. Aku nggak pernah malah, bukan Pak saya khotbah di dinas, siap. Pak saya di dinas, siap. Lomba ini Pak Jan, siap. Padahal belum saya siapkan, tetap saya bilang siap. Karena waktu trust Pak, roda trust nanti kita siapkan. Kita siapkan. Pernah lomba cipta puisi, katanya dia siap. Juara nasional cipta puisi. Ternyata belum juara 1 ya nasional. Kita siapkan. Jadi jangan sampai nanti kami belum siap, nggak ada kalimat begitu. Kalau sekali begitu nanti kita nggak diberi kesempatan lagi. Ada siap, kami akan siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Tadi yang sudah disampaikan terkait dengan SDM itu adalah mungkin salah satu faktor utama kemajuan sekolah ini. Mungkin yang saya tanyakan untuk standar SDM yang ada di Nitian itu apakah gimana gitu Pak, maksudnya dalam perekrutannya apa ada standar dari gimana gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, mohon dua pertanyaan dulu. Baik, Bapak Ibu, yang pertama terkait dengan penataan dalam kelas. Budaya kami itu berarti ya sampai yang Nitian ya. Itu setiap awal semester itu kami adakan namanya lomba administrasi kelas. Hingga nanti apa saja yang disiapkan dan dipajangkan di kelas itu sehingga akan berpengaruh dan nanti hadiahnya besar. Kulkas tanpa pintu gitu. Dan sempat juga sebelum Covid kami itu menghadirkan pengawas untuk ikut menilai waktu itu Pak Sugeng ya. Pak Sugeng itu tolonglah dipirsani lah nanti administrasi kami. Bukan apa-apa, karena yang melihat orang lain dengan yang melihat dari dalam kan berbeda. Sehingga kita waktu itu minta bantuan malah dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk ikut menjadi juri lomba administrasi kelas, baik yang dibukukan maupun yang didindingkan. Nah,
Dengan begitu awal yang bagus kan gitu. Kemudian yang kedua tentu bagaimana memberikan pemahaman kepada para siswa dan juga kepala sekolah kepada para guru untuk bisa menjaga apa yang telah dibuat, menjaga, memelihara. Itu yang justru kadang lebih berat. Itulah perlu nanti ada tugas kelas, ada tugas afeksi kelas, kebersihan, kemudian menjaga admin yang dididikan dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya sebetulnya adalah bagaimana kebijakan daripada sekolah memberikan motivasi kepada guru-guru untuk bisa mempersiapkan administrasi yang lengkap. Kalau sudah lengkap, tentu nanti ketika akreditasi pun juga akan terbantu. Ya. Walau sekolah manapun ketika akreditasi mesti pakai ajian lembur itu pasti. Jadi jangan berpikir, oh nggak mungkin kita sudah siap. Belgedes. Mesti ngelebur. Gitu. Perguruan tinggi juga sama. Yang ketemu dengan dekan-dekan, kami masih di kampus pak. Nggak bisa berkan apa? Memang dokumen-dokumen telah dilaksanakan, tapi belum didokumenkan. Rata-rata begitu. Kami juga sama, jangan tidak. Di kami kemarin hari apa ini Pak Eko Pak Yudi, kita dapat visitasi khusus dari Persyarikatan Muhammadiyah kemarin hari Jumat. Jadi langsung ketua PDM sama Bu Istifadah yang mantan pengawas untuk memirsani persiapan akreditasi SD Muhammadiyah Nitian. Kami sangat hati-hati karena apa? Pertama kali akreditasi kami yang Nitian loh ya, itu hasilnya itu tertinggi di kota Yogyakarta. Nanti kalau yang kedua sampai hasilnya kemudian melorot, apalagi terjun bebas begitu ya, itu berarti kan merupakan musibah yang sangat besar. Sehingga kami juga berusaha untuk akreditasi tahun ini begitu, ya tentu nilainya harus lebih baik daripada tahun yang kemarin. Itu kan berapa tadi administrasi yang dibuat oleh guru-guru. Kemudian itu masalah standar guru saja nih podo, ya sama loh. Ini di Klaten kan juga memang keluarga besarnya sampai gitu ya. Sehingga saya kira titik-titik poin-poinnya tidak jauh berbeda. Satu harus berupa manusia itu jelas sama semua. S1 nya itu sudah merupakan standar nasional minimal kan D4 atau S1 kan begitu ya. Masalah nanti mau PGSD, PGNI atau nanti ilmu murni itu kan sesuai kebutuhan. Kan? Nah, yang lain-lain sama, sehingga nanti kalau standar tinggal nanti kita perlu banyak belajar hal-hal yang praktis. Karena yang kita dapatkan baru hal-hal yang teori ketika di kampus. Makanya perlu magang, itu perlu sekali. Kemarin dari SD Muhammadiyah yang ada di Wonosobo ya dulu juga magang terus sampai magang penelitian dan lain sebagainya, nggak apa-apa ya, kita bisa belajar bersama. Kalau perlu ya nanti tukar menukar guru, nanti guru penelitian ke sini, guru sini penelitian bisa nanti. Tapi saya nggak akan mengambil yang mau melahirkan, nanti berat melahirkan bisa, nanti saya nggak ganti. Ini misal, tapi ini tingkat kota dan saya godok, saya selalu ketua BKS. Nanti antar SD di kota Yogyakarta mau kita buat klasifikasi mana yang kemudian punya kompetensi yang sudah unggul, ada yang tengah-tengah, ada yang ternyata di bawah. Nanti yang di bawah akan kita tukar menukar dengan sekolah yang lain. Mungkin nggak lama, hanya seminggu, hanya berapa hari gitu ya. Nggak apa-apa, untuk apa? Untuk menambah wawasan saja. Ya tidak mungkin satu semester, nggak mungkin. Jadi hanya 1 minggu ada pertukaran guru. Kalau di Nitian nanti jenengan nyaman. Jam itu mesti turun. Kan depannya kuburan. Karena metu-metu gitu. Itu yang praktis-praktis. Jadi studi banding penting itu untuk melihat keadaan yang lain. Diklat ikuti saja, workshop ikuti saja. Itu peningkatan kompetensi. Kalau dari kampus nampaknya standarnya hampir sama gitu ya. Nanti kalau tes itu kan sifatnya penguatan, kemudian paling adanya aib dan lain sebagainya. Ya. Bahkan kami juga ada yang faktor tertentu ya. Pak Iqbal itu orang Indonesia tertarik karena faktor apa? Faktor agama. Karena ibunya namanya Elizabeth, orang Nasoro. Itu kalau nggak diambil ibunya mau menjual diri dan lain sebagainya. Itu ada faktor-faktor begitu gitu. Itu faktor yang sebenarnya luas karena kita menyelamatkan akidah, ya, menyelamatkan agama.
Tapi nanti di dalam kita kan selesaikan dulu. Banyak, termasuk di Jogja kalau tahu Pak Yohanes Badri almarhum ya. Nah, Pak Yohanes Badri juga namanya Yohanes Badri, masih dulu Kristen. Saya dulu yang atas itu Pak saja. Coba baca Al-Fatihah Pak Yohanes Badri. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Lulus, tetap lulus. Kalau sahadatnya dulu tetap lulus. Kenapa? Kita terkait masalah akidah untuk penguatan mereka. Nah, ada lagi? Di sini. Oh, ada. Oke, ada tambahan dari Pak Juli atau Pak Eko? Bisa sharing ke kami? Lengkap sekali. Lalu berbagi ilmu dengan teman-teman yang kebetulan masih baru paling lama ini 12 tahun ngajar di SD Muhammad Syahid. Monggo Pak Budi atau Pak Eko? Ada baik? Sedikit mungkin kayak yang saya disampaikan Ustaz Aidan tentang yang bagaimana supaya ajaran anak-anak bisa awet di kelas. Itu kalau dari wali kelas biasanya ada reward berupa bintang prestasi. Jadi setiap anak ada dapat nilai bagus, nilai 100 atau yang buat karya yang ditampilkan di kelas, guru akan memberikan bintang prestasi. Jadi di tempel depan anak-anak juga akan berlomba di dalam kelas, masing-masing berlomba secara positif. Bintangku 10, bintangnya baru 5, baru 2. Ini dengan banyaknya bintang anak akan pergi semua, dan apabila gambarnya dilepas, otomatis bintangnya akan dilepas. Otomatis anak tersebut akan mempertahankan karyanya supaya bisa tetap bertahan. Itu salah satunya. Kalau tipsnya itu salah satunya. Masih ada lagi dari teman-teman? Kalau tidak ada untuk sesi hari ini dengan Ustaz Saidjan akan saya tutup. Sudah cukup ya? Insyaallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz Saidjan dan Pak Budi dan Pak Budi yang sudah terawat di SD Muhammadiyah Karangtara, mudah-mudahan bawa berkah buat kita semuanya dan menjadi amal baik buat Pak Saidjan dan tim, dan umumnya untuk SD Muhammadiyah. Ini sekali lagi kita bisa mengambil apa yang sudah disampaikan beliau tadi. Bangunan tidak harus bagus, yang penting SDM dulu harus kuat. Mungkin berbeda-beda semua kepala sekolah ataupun semua pembicara ataupun semua orang-orang hebat pasti punya caranya tersendiri untuk memajukan sebuah sekolah, baik mulai dari sarana prasarana ataupun mulai dari SDM-nya. Tergantung kita bagaimana nanti kita yang mengetahui sendiri kekuatan kita masing-masing sejauh mana. Yang penting Bismillah, kita niati istiqomah di SD Muhammadiyah Karangtara. Mudah-mudahan nanti SD Muhammadiyah Utara bisa seperti SD Muhammadiyah Sapen dan SD Muhammadiyah Midian Yogyakarta yang muridnya sudah lebih dari 500-an. Kita baru alhamdulillah sudah 366. Insyaallah nanti di tahun berikutnya akan bertambah kembali dan bisa diadakan arisan, bukan arisan, umroh buat guru-guru nanti seperti di SD Muhammadiyah Midian. Amin. Rehab rumah. Rehab rumah dari mulai tegelnya satu-satu dulu. Begitu. Asal jangan rehab rumah tangga lo ya. Oke, terima kasih Ustaz Saidjan atas ilmunya hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita kasih aplaus buat Ustaz Saidjan sekali lagi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Dan nanti pulangnya dari Adil selamat sampai kembali ke Yogyakarta. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Karangtara, cerdas, kreatif, bermanfaat, mulia.